Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, COVID ada apa teman-teman semua? Tolong bilang cakep ya teman-teman semua. Oke, di tepi pantai, pohon kelapa, Cakep, cakep, daun bergoyang ditiup angin. cakep, Selamat datang kami ucapkan cakep, kepada semua yang hadir pada malam hari ini. cakep. Oke, oke. Baik, selamat malam Duta Inspirasi Indonesia. Semoga menginspirasi dimanapun kalian berada. Yang terhormat, founder Duta Inspirasi Indonesia, Kak Safira Alfarizi, Kak Safira Alfarizi, yang kami hormati, pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, Kak Lala Puspita, Kak Denny Zaki, dan Kak Rian Yoga. Yang kami hormati, Project Director Duta Inspirasi Indonesia, Om Uda Faris. Yang kami hormati, Vice Project Director Bunda Lili. Yang kami hormati, HRD Wilayah, Om Mufti, Bunda Bang Ar, dan Nona Dewi. Serta yang kami hormati, fasilitator program dan non-program. Serta yang bisa hadir pada malam hari ini, yaitu narasumber kita, Kak Putri Melta, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Serta para sobat inspirasi batch 13 yang sempat hadir pada malam hari ini, yang dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Widian Syaputra, fasilitator Duta Inspirasi Podcast batch 13 yang akan Duta Inspirasi Indonesia menginspirasi sebuah tema coaching yang bertemakan. Oke, tema kita pada malam hari ini teman-teman semua yaitu Merdeka dari Insecurity, Pemuda Bangkit, Unlocking Your Energetic Confidence. Oke, ini adalah tema yang sangat menarik teman-teman untuk kita bahas. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman semua, sebelum kita memulai coaching pada malam hari ini, di sini saya akan membacakan peraturan peserta coaching yang akan kita taati pada malam hari ini. Yang pertama, diwajibkan untuk on cam pada seluruh peserta. Selanjutnya, melakukan raise hand ketika ingin bertanya atau ingin berbicara. Selanjutnya, peserta diharapkan menyimak, jika perlu dicatat. Selanjutnya, peserta mengikuti dari awal sampai akhir coaching pada malam hari ini. Serta yang terakhir, peserta melakukan absensi kegiatan pada akhir. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman semua, marilah kita sambut coaching pada malam hari ini, yaitu Kak Melta. Halo Kak Melta. Halo Widi, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, oke. Sebelumnya izin Kak untuk membacakan CV-nya Kak Melta pada malam hari ini. Oke, boleh singkat aja, nggak apa-apa, nggak usah semuanya. Oke, oke. Kak Melta ini merupakan seorang duta inspirasi Indonesia juga teman-teman semua, yaitu duta inspirasi Sumatera Selatan. Selanjutnya, Kak Melta ini merupakan pemuda berprestasi Sumatera Selatan pada tahun 2022. Dan juga Kak Melta merupakan CEO founder dari Transranger Indonesia. Dan juga Kak Melta merupakan influencer lingkungan Sumatera Selatan pada tahun 2020. Selanjutnya Kak Melta merupakan salah satu penerima beasiswa dari Bank Indonesia dari Sumatera Selatan. Untuk lebih lengkapnya prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Kak Melta bisa kita lihat pada gambar yang telah di share screen. Selanjutnya pengalaman dari Kak Melta itu sendiri teman-teman semua. Kak Melta menjadi panitia Project Endurance Generasi Bebas Plastik Batch 6. Selanjutnya Kak Melta pernah juga menjadi content strategist Instagram. Selanjutnya internship program dan banyak lagi teman-teman semua. Mungkin tidak dimasukkan Kak Melta di CV-nya dan mungkin teman-teman jika teman-teman tahu Kak Melta juga adalah salah satu peran yang ada di Sumatera Selatan, pemuda yang kita doakan untuk menjadi pemuda pelopor Sumatera Selatan, teman-teman semua. Oke, untuk organisasi sendiri bisa kita lihat sendiri, Kak Melta pernah berada di Komisi 3 Dewan Pimpinan Pusat Pelingan Indonesia, serta Kak Melta juga pernah menjadi fasilitator Duta Inspirasi Indonesia, serta
Kak Melta juga pernah menjadi Ketua Divisi Hukum, Humas, dan Tata Informasi pada tahun 2022. Oke, mungkin kalau mau tahu lebih lanjut, boleh bertanya sendiri kepada Kak Melta. Halo Kak Melta. Halo, Oke, gimana nih Kak? Apakah sudah siap kita coaching pada malam hari ini? siap banget dong. Gimana nih teman-teman, siap nggak? Mantap. Oke. Oke, karena teman-teman sudah siap dan pemateri kita sudah siap, teman-teman semua, boleh nih Kak Melta, waktu di layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Widi. Nanti boleh minta tolong share screen ya di teman-teman duta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Teman-teman duta batch 13 ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Yang belum on cam, boleh banget on cam. Karena kalau tidak ada halangan, boleh banget kita melihat nih duta-duta. Ternyata sekarang udah batch 13 dan Melta kemarin itu batch 5. Jadi udah lumayan ya, panjang banget rentetannya. Dan sekarang udah masuk batch 14 ya, lagi pemilihan kalau nggak salah. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang jadi panitia pemilihan. Semangat ya untuk milih duta-dutanya yang terbaik dari yang baik. Oke, boleh di next aja, Kak, slide-nya. Jadi teman-teman, tadi udah dikenalin sama Widi ya. Nama aku Putri Meltasari, teman-teman bisa panggil aku Melta, salah satu brand ambassador dari Generasi Energi Besi, kemudian juga co-founder dari Kelas Indonesia. Ini teman-teman juga ada yang join gitu ya. Dan sekarang masih pendidikan di Green Leadership Indonesia, yang mana salah satu program di bawah naungan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Terakhir kemarin baru aja selesai ikut Climate Generation Camp. Dan itu juga di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemarin juga 100 peserta terpilih dari 700 peserta di seluruh Indonesia. Dan ya, aku perwakilan dari Sumatera Selatan, teman-teman, di batch 5 kemarin. Ada yang dari Sumsel di sini? Terima kasih. Mungkin itu teman-teman kenalan singkat dari aku, dan mulai dari siang tadi juga aku udah banyak banget nerima mention, DM, dan juga follow dari teman-teman. Abis ini aku bakalan fallback semua. Karena anak-anak duta itu menurut aku privilege banget, jadi teman-teman harus gunain kesempatan-kesempatan itu untuk upgrade skill. Dengan cara salah satunya adalah ngikutin coaching dengan rutin gitu. Karena ini juga salah satu penentuan ya buat teman-teman nanti bakalan lulus atau enggaknya. Boleh next aja, Kak. Nah, jadi teman-teman, karena kita kayaknya seumuran ya, jadi panggilnya teman-teman aja. Oke, kita malam ini spesial banget Hari Kemerdekaan ya. Dan kita bakalan membahas terkait, kayaknya lagi hangat-hangat juga ya gitu, terkait kemerdekaan. Kemerdekaan baik itu dari Indonesia sendiri, negara kita, ataupun merdeka dalam diri kita sendiri gitu. Oke, jadi tema kali ini adalah insecurity gitu ya. Bebas dalam artian merdeka, dalam artian apalagi kita sebagai anak duta gitu ya. Nggak boleh dong kita insecure gitu. Banyak tahu di luar sana orang-orang yang pengen jadi kayak kita gitu. Orang-orang berlomba-lomba untuk masuk duta inspirasi. Dan teman-teman di sini sudah masuk duta inspirasi. Jadi apa ya, jangan disia-siakan kesempatan teman-teman untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai 3 bulan ini sia-sia aja teman-teman, kayak ya udah apa namanya formalitas aja gitu, ikutin coaching segala macam program dan lain sebagainya. Tapi benar-benar teman-teman ambil, resapi apa yang bisa teman-teman ambil, dan juga upgrade skill itu penting banget untuk teman-teman ke depannya. Karena ya Melta sendiri gitu ya teman-teman, sedikit intermezzo bahwasanya Melta yang sekarang ini juga adalah hasil dari mengikuti kegiatan-kegiatan duta sebelumnya gitu, 3 bulan mengabdi, kemudian juga alhamdulillah terpilih kembali menjadi fasilitator di Millennials Inspirasi gitu kan. Dan teman-teman Melta belajar banyak dari sana gitu. Dan sampai sekarang. Oke, boleh di next aja Kak slide-nya. Jadi ngomongin insecure, boleh dong teman-teman, apa sih sebenarnya insecure menurut
teman-teman duta nih yang mau speak up boleh banget, yang langsung on mic atau wow banyak banget nih, atau di kolom chat boleh. Karena Kak Ujang langsung raise hand, boleh dong Kak di spill apa sih insecure menurut Kak Ujang? Oke, baik. Terima kasih Kak Melta. Insecure ini rasa kita itu tidak percaya diri. Nah, di era saat ini kan menyosong Indonesia Emas tahun 2045. Nah, mungkin dengan adanya ini juga para generasi muda milenial ini harus bisa mengatasi, memusnahkan rasa insecurity ini, unlocking your inner confidence. Kita harus memiliki membuka percaya diri juga. Terus juga insecure ini mungkin diri kita itu pasti membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Pasti itu, dan juga itu juga salah satu kita tidak percaya diri. Dan mungkin dari aku yang bisa membuat kita bahagia itu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, dan uh, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan potensi kita. Terus insecure ini juga benar-benar uh, bisa pemicu stabilitas diri kita juga, karena insecure ini benar-benar menyakitkan sekali gitu. Dan dengan ini juga Kamelta mungkin bisa membuka kita Duta Inspirasi Indonesia agar bisa merdeka nih dari rasa insecure. Apalagi aku orangnya introvert banget ya Kak. Mungkin dengan Masa introvert aku banget ya. mendengarkan pemaparan dari Kakak bisa terbuka lagi, bisa unlocking your confidence, terus bisa lebih percaya diri lagi. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ujang. Wah, ini kayaknya udah dipaparin semua. Gimana dong? Apa udah aja nih kita coaching? Udah dirangkum nih sama Kak Ujang gitu ya. Aku izin bacain juga di kolom chat teman-teman. Oke, tidak berani show diri ke orang lain, kata Aldi. Oke, terus rasa ragu dengan diri sendiri, kata Melinda. Bener banget teman-teman. Jadi insecure ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif sebenarnya gitu ya. Dan tadi udah dijelasin juga sama Ujang gitu ya terkait ketidakpercayaan diri, dan harapannya adalah kita sama-sama belajar gitu ya di sini, baik aku dan teman-teman kita sambil sharing juga. Jadi bukan bermaksud Melta menggurui, tapi siapa tahu nanti teman-teman sebenarnya lebih jago dari Melta gitu. Jadi kita saling reminder aja. Sebenarnya apa sih insecurity gitu ya? Terdiri dari beberapa kata bahasa Inggris gitu ya. Secure yang artinya aman, dan in itu tidak. Jadi sebenarnya kalau digabungkan adalah rasa tidak aman, rasa apa ya? Tidak percaya diri, rasa kurang dalam diri gitu kan, atau tadi kata Ujang ketika kita melihat seorang itu kayak membandingkan diri kita dengan orang tersebut gitu kan. Dan memang fenomena insecure ini apa ya, di zaman sekarang itu cukup tinggi gitu ya, cukup signifikan, karena banyak juga orang-orang yang kurang percaya diri padahal dia memiliki potensi yang luar biasa, tapi dia kalah dengan orang-orang yang sebenarnya dia tidak mampu dalam hal tersebut, tapi dia berani untuk show up dirinya gitu, sehingga dialah yang menonjol. Dan yang yang insecure tadi ini adalah ya dia berpikir orang ini udah punya privilege gitu kan, orang ini udah biasa sebenarnya gitu. Nah ini adalah salah satu hal-hal yang perlu kita hindari gitu ya teman-teman, rasa insecure ini tadi. Coba lebih diperdalam lagi mengenal dirinya sendiri, kemudian juga kita harus memperbanyak syukur ya daripada insecure gitu. Karena teman-teman yakinlah banyak di luar sana orang-orang yang ingin menjadi seperti kita gitu. Boleh di next aja Kak. Jadi simpelnya itu ya teman-teman. Jadi rasa tidak aman gitu, dan menurut Oxford Dictionary juga menyebutkan tidak percaya diri tadi gitu ya dengan diri sendiri atau hubungannya dengan orang lain, baik tadi berhubungan dengan orang lain, berbicara di depan orang banyak gitu kan, atau berbicara dengan orang lain, dengan teman sendiri gitu. Itu salah satu kayak apalagi melihat pencapaian orang-orang di sekitar kita gitu kan, atau orang-orang yang sebaya kita tapi dia udah naik level, dia udah upgrade skill banyak gitu kan, sedangkan kita di sini gitu-gitu aja gitu. Pernah nggak sih teman-teman yang pernah ngerasain insecure? Boleh komen api-api di komentar. Atau siapa yang nggak pernah insecure? Boleh tunjuk tangan yang nggak pernah insecure. Yang merasa insecure boleh banget. Wah ini nggak ada insecure ya. Di kolom komentar boleh emot api-apinya menyala abangku. Iya. Api-api. Iya. Mantap. Oke, jadi
sebenarnya teman-teman, sekecil apapun pasti setiap orang tuh hampir pernah banget pasti ngerasain insecure sekecil apapun itu gitu. Ataupun nanti terbesit gitu ya, wah aku insecure sama Kak Ujang gitu. Wah, dia lolos Duta Inspirasi nih gitu. Gimana sih bisa lolos Duta Inspirasi gitu kan. Oke, boleh di next. Terima kasih api-apinya luar biasa. Ini menandakan bahwasanya memang orang-orang terpilih gitu ya Duta Inspirasi di batch 13 ini. Nah, kenapa sih kita harus bebas dari rasa insecurity tadi? Kenapa kita harus mengurangi rasa insecure? Kenapa kita harus merdeka gitu dari insecurity? Ada yang mau jawab lagi teman-teman? Boleh nih langsung raise hand atau di kolom chat juga boleh. Kenapa kita harus terbebas dari rasa insecure? Wah, boleh nih yang pertama di Melta, Kak Miss Woro dari Jateng. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih Kamelta. Kenapa kita tuh harus bebas dari rasa insecure gitu? Ini mungkin based dari Mbak Misoro sendiri ya. Tadi kan Kak Diana juga udah jelasin kan mengenai dari insecure itu sendiri gitu kan. Insecure itu bisa membunuh mimpi dari seseorang Kak. Dengan insecure kita itu mempunyai rasa ragunya itu semakin tinggi. Terkadang ketika kita insecure malah semakin mengecilkan harapan ataupun capaian impian yang akan kita raih gitu. Terlalu sering insecure bukannya malah apa ya? Terlalu sering insecure malah terkadang bikin kita kayak ngedown ataupun sering membandingkan diri kita dengan orang lain tanpa adanya suatu gerakan untuk merubah diri kita lebih baik lagi. Makanya kita tuh harus bebas dari insecure dan dengan kita bebas dari insecure, kita itu bisa melangkah lebih jauh. Nah, contoh yang luar biasanya adalah sekarang teman-teman dari ke 78 dari Duta Inspirasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah mereka yang sudah berjuang melawan rasa insecure kita. Dengan kita bebas dari insecure, kita bisa melakukan suatu karya atau bahkan kita bisa menangkan apapun yang mungkin ingin kita raih, Kak. Mohon maaf kalau jawabannya mungkin agak muter-muter, Kak. Tapi intinya sih Oke, itu, Kak. terima kasih Kak Miss Woro. Ini salah satu bentuk juga ya bahwasanya Kak Miss Woro tuh nggak insecure gitu ya sama teman-teman yang lain. Dia berani speak up di forum-forum kecil, di forum-forum di luar sana gitu kan. Dia bisa melatih pendapat dia dan juga melatih juga cara bagaimana kita berpublic speaking gitu. Terima kasih Kak Miss Woro, luar biasa, keren banget. Bener banget ya. Jadi selain insecure itu negatif, dan juga bisa menghambat potensi dalam diri kita gitu kan. Aku bacain dulu nih di kolom chat udah banyak banget, karena insecure membunuh diri kita secara tidak langsung. Betul, kita jadi nggak pede gitu kan. Karena insecure itu membatasi potensi kita. Betul, Melinda benar. Karena everyone is unique. Instead of being insecure, let's show your best version. Betul banget, Kak Sandrin. Jadi memang setiap orang itu punya keunikannya masing-masing gitu kan. Ngapain kita insecure? Insecure boleh sesekali, tapi itu bisa menjadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Karena selalu merasa rendah terhadap pencapaian orang lain. Betul, jangan gitu ya, Dek ya. Karena kita bakal susah untuk berkembang. Adanya rasa takut dan gagal selalu menghantui, menghalang kita buat coba hal baru. Karena terlalu banyak memikirkan dan mempertimbangkan hal berlebihan. Betul. Selain insecure, overthinking juga gitu ya. Oke, ini gabungannya. Boleh di next, Kak? Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab. Jadi sejauh ini pemahaman kita tentang insecure itu sudah semakin luas gitu ya. Dan kita samain persepsi. Insecure itu banyak banget ya teman-teman, dan insecure itu kayak beban yang bikin kita ragu sama diri kita sendiri, bikin kita takut untuk maju, dan mengambil peluang-peluang itu jadi kayak apa ya, takut gitu kan. Padahal ketika kita tidak mencoba, itu kita sudah gagal. Beda dalam artian adalah ketika kita mencoba dan kita gagal, itu kita sudah menang satu langkah gitu. At least kita sudah mencoba. Gagal itu biasa gitu kan. Dan mengganggu mental, bikin kita susah bergaul. Betul banget. Jadi dikit-dikit aku insecure gitu ya. Semoga semua duta inspirasi di sini nggak ada yang insecure gitu ya, sehingga mentalnya nggak terganggu gitu. Dan memang kalau misalnya di duta inspirasi ya kita harus pandai-pandai bergaul gitu kan, banyakin relasi, komunikasi, karena kan itu pasti salah satu tujuan teman-teman atau niat teman-teman masuk duta inspirasi gitu, mencari relasi. Jadi jangan sampai teman-teman lupa niat teman-teman di awal masuk duta inspirasi itu mau ngapain sih gitu, atau masuk-masuk aja atau ngeliat-ngeliat aja gitu kan. Kan sayang banget udah wasting time teman-teman di duta inspirasi selama 3 bulan nggak dapet apa-apa, itu rugi banget banget banget. Oke, boleh di next, Kak. Boleh teman-teman nanti. Nah, ini aku punya 5 alasan sebenarnya dari Kak Syarli Anavita.
mengapa kita itu mudah sekali larut dalam insecurity, atau kenapa sih kita tuh mudah banget untuk insecure. Yang pertama adalah karena kita takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Again, teman-teman, Melta bilang gagal itu biasa, ditolak itu biasa gitu kan. Jangan sampai kayak baru ditolak sekali gitu kan, baru gagal percobaan sekali udah nyerah gitu aja gitu kan. Karena kita nggak tahu ternyata percobaan yang sekali lagi kita baru berhasil. Karena setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing, teman-teman. Jadi bisa banget dihabiskan gitu ya, selagi kita masih muda, habiskan jatah gagal kita, nggak apa-apa banget untuk gagal, karena orang-orang yang udah tinggi jabatannya, orang-orang yang udah luar biasa, orang-orang yang udah keren sampai saat ini, mereka pasti sudah melalui banyak proses kegagalan, proses penolakan gitu kan. Nah, yang membedakan adalah kita tidak berhenti di sana aja. Kita terus mencoba sampai kemenangan itu kita raih. Yang kedua adalah terlalu perfeksionis. Ini juga bisa menjadi salah satu penghambat kita dan kita merasa insecure gitu ya. Karena ini tadi teman-teman, contohnya adalah sering banget orang-orang nanya ke Melta itu tentang konten gitu kan. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa konten terus secara konsisten gitu kan, atau misalnya di Duta gitu ya, karena di Duta tuh lebih banyak kontennya gitu kan. Gimana sih biar aku bisa jadi content creator juga nih seperti Kamelta gitu kan. Tapi kan aku nggak punya perangkat yang memadai, aku nggak punya iPhone, aku nggak punya apalagi tripod dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kita misalnya nunggu untuk perfeksionis, kita menunggu sempurna, nggak bakalan jadi itu konten gitu kan. Nggak bakalan jadi kita keluar dari zona nyaman. Jadi jangan perfeksionis boleh, tapi kita harus mengukur juga bahwasanya, oh aku harus mengurangi sedikit nih gitu untuk melangkah lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah kecemasan sosial. Jadi sebenarnya teman-teman, dengan kita insecure itu kita ada seperti yang bilang di awal gitu ya, kita punya kecemasan dalam diri kita sendiri untuk melangkah lebih jauh lagi. Nah, ini salah satu penghambat kita juga untuk kita bisa upgrade lebih jauh lagi diri kita lebih bisa mengenal lagi diri kita itu seperti apa gitu kan. Kecemasan-kecemasan inilah yang akan menimbulkan insecure lebih banyak lagi dalam diri kita. Yang keempat, korban bullying. Kenapa kita mudah sekali terlarut dalam insecure? Karena biasanya teman-teman itu di awal mungkin sudah pernah mengalami cemooh atau bullying atau dikatain gitu kan, atau kayak terlalu perfeksionis gitu kan. Jadi untuk melangkah ke depannya lagi kita merasa insecure, wah aku kemarin dibully nih sama ini gitu kan, wah aku kemarin dibilangin gini 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 gitu, nggak usah terlalu sok duta gitu kan, nggak usah terlalu semua pengen di-post di sosial media gitu kan. Balik lagi ke niat ya teman-teman. Kita mau itu untuk eksis aja, untuk kalau bahasanya zaman sekarang tuh untuk flexing aja gitu kan. Tapi itu jadikanlah untuk kita membangun branding, membangun personal branding kita ke depannya gitu. Yang kelima adalah selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ayo, siapa nih juara satu selalu membandingkan diri dengan orang lain? Aku mau apresiasi buat teman-teman saya. Waduh, banyak juga ternyata. Oke, jangan ya, Dek ya. Jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain, karena ya start kita aja udah beda gitu kan. Apalagi yang lainnya gitu kan. Dan memang setiap orang itu punya keunikan masing-masing, bener ya, kata teman-teman tadi. Kita semua punya keunikan masing-masing, dan usahakan kita untuk show up, grow up itu jangan sampai menjatuhkan orang lain. Oke, boleh di next, Kak? Ini kata Kak Shirley ya, nanti boleh di cross check lagi gitu. Nah, apa sih dampak buruk dari insecure tadi? Sebenarnya udah kita singgung sedikit gitu ya. Yang pertama adalah mental, bikin kita stres, cemas, terus bisa jadi penyebab depresi juga gitu ya teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman duta masa stres gitu kan, masa cemas gitu kan. Bikinlah suasana yang nyaman dalam hati, karena yang tahu diri teman-teman itu ya teman-teman sendiri gitu kan. Kalau stres gimana cara ngatasinya gitu. Kalau misalnya kita lagi insecure gimana cara kita ngatasinya. Yang kedua adalah sosial, malu untuk bersosialisasi, ngerasa nggak cukup baik untuk lingkungan gitu kan, karena insecure tadi, wah aku kayaknya nggak cocok nih temenan sama siapa nih, misalkan Faris gitu atau Aisyah gitu, wah karena Aisyah nih lingkungannya kayaknya pertemanannya duta semua gitu kan, keren-keren semua gitu kan, tapi apalah daya gitu kan, aku cuman remahan rengginang gitu. Iya,
Jangan ya, jangan gitu. Karena ketika kita malu untuk bersosialisasi sebenarnya adalah kita sudah menutup diri kita nih gitu, menutup hal-hal baik, mungkin rezeki-rezeki dari teman-teman, karena rezeki tidak melulu tentang materi atau uang gitu ya. Teman-teman yang suportif atau lingkungan yang suportif seperti Duta Inspirasi itu luar biasa sekali. Nah, ketika kita malu, ya bagaimana kita mau mendapatkan relasi yang baik tadi gitu kan, atau lingkungan yang suportif tadi. Sebenarnya teman-teman ketika kita berada di lingkungan yang positif, otomatis nanti mereka juga bakalan support kita balik gitu. Yang ketiga adalah karir. Ragu untuk mengambil peluang-peluang besar dan stuck di tempat. Dalam artian adalah zona nyaman gitu. Nggak mau keluar dari zona nyaman. Kemudian juga pasti dengan kita insecure, kita jadi ragu untuk mengambil peluang-peluang yang besar lainnya. Mungkin teman-teman juga ada yang insecure untuk daftar, apa ya, kalau Melta kemarin itu pemuda berprestasi Sumsel misalkan ya. Nah, ketika kita tidak berani mengambil itu, kita insecure, kadang kita sudah melewatkan kesempatan baik gitu ya, kesempatan emas. Karena kemarin baru dapat advice juga dari salah satu apa ya, bos aku gitu. Beliau bilang bahwasannya kesempatan itu datang kepada orang-orang yang benar-benar sanggup untuk mengambil kesempatan tersebut. Kesempatan itu datang memang apa ya, secara tiba-tiba gitu, dan kita harus menyiapkan diri untuk menyambut kesempatan-kesempatan itu hadir, agar ketika kesempatan itu hadir, mau, sanggup nggak sanggup, ya kita harus mengambil itu, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Kalau yang kedua kali apa tuh namanya? Oke, oke, boleh di next Kak. Nah, bisa denger ya teman-teman, mental, sosial, dan juga karir. Nah, kenapa sih kita harus percaya diri? Kebalikan dari insecure tadi gitu. Kenapa ya kira-kira? Kenapa kita harus percaya diri? Yang pertama, ya biar kita berani ngambil keputusan-keputusan ataupun peluang-peluang baru. Ketika kita nggak insecure lagi, kita pasti mengupayakan untuk mengambil peluang-peluang selanjutnya gitu ya kan. Karena itu tadi, kita sudah merasa kayak, wah aku nih sudah berhasil nih melewati insecure aku. Selanjutnya aku biar bisa upgrade diri, aku harus ngapain gitu. Kedepannya ngapain, pencapaian apa sih yang ingin aku capai setelahnya gitu. Atau setelah menjadi duta inspirasi, aku mau ngapain sih sebenarnya gitu. Setelah 3 bulan lepas dari jabatan duta inspirasi, aku harus bisa menginspirasi banyak orang lain lagi gitu kan. Aku harus bisa menjadi contoh untuk teman-teman sekitar gitu kan. Nggak hanya menyandang gelar duta aja, tapi apa sih output yang teman-teman keluarkan setelah nanti di wisuda, setelah nanti graduation gitu. Sebenarnya itu adalah intinya teman-teman. Karena kayak teman-teman 3 bulan di sini tuh digembleng di tempat, diajarin gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk, gimana sih caranya biar kita tuh terus inspirasi. Karena tadi teman-teman bilang setiap orang tuh punya keunikan masing-masing. Jadi kita juga pasti berbeda-beda gitu kan cara kita menginspirasi orang lain. Kemudian nggak takut untuk gagal, malah lebih siap untuk bangkit lagi. Benar teman-teman. Ketika kita pede gitu ya, ketika kita pede, kita mendengar kata gagal itu malah itu menjadi peluang gitu, menjadikan kita lebih semangat lagi, bukan malah insecure, bukan malah apa ya, jadi surut semangatnya, tapi malah semangat lagi. Wah, berarti aku sudah menghabiskan 1 jatah gagal aku gitu. Berarti makin berpeluang nih kesempatan untuk menang ke depannya gitu kan. Jadi bahwa dengan kita merasa nggak takut gagal ini tadi, kita semakin siap lagi untuk melangkah ke depannya, lebih memperbaiki lagi. Oh, ternyata aku kurangnya di sini. Kenapa aku gagal kemarin gitu. Bisa lebih percaya diri lagi, lebih belajar lagi untuk ke depannya, lebih siap lagi intinya. Kemudian membuat kita lebih nyaman berinteraksi dengan orang lain. Betul. Jadi ketika kita pede dengan siapapun itu, even kita orang yang paling introvert sekalipun gitu ya, dengan kita pede, ya udah berarti kita sudah melangkah lebih uh, jauh lagi gitu kan, udah bisa berani, at least kita bisa memimpin diri kita untuk mengurangi rasa insecure tadi dalam diri gitu. Kita semakin percaya diri, semakin mengurangi hal-hal negatif dalam diri gitu kan, dan semakin mengenal diri kita itu siapa dan dengan siapa sih kita nanti akan berbicara, dengan seperti apa kita menyampaikannya dan lain sebagainya. Benar banget, harapannya adalah teman-teman habis ini bisa meningkat gitu ya kepercayaan dirinya, bukan over pede tapi lebih apa ya, kita sama-sama reminder sebenarnya. Aku juga sometimes bisa merasa insecure, sometimes bisa juga
merasa pede gitu dengan apa yang kita miliki. Dengan tetap belajar gitu ya, ilmu padi abangku. Oke, boleh di next, Kak. Tenang teman-teman, slide-nya ada 60 sih, jadi bisa banget dicatat, nggak bercanda. Nah, how to unlocking your inner confidence. Yang pertama adalah kenali diri teman-teman, kenali diri kita sendiri, termasuk cara untuk kita membangun personal branding. Sebenarnya kita yang paling utama adalah kenali dulu diri kita ini siapa sih gitu. Apa yang kita suka, apa yang sudah kita miliki sekarang, apa yang nggak kita suka gitu kan. Apa yang sekiranya teman-teman nggak dibayar pun tetap rela ngelakuin itu gitu. Nah, itu bisa menjadi potensi-potensi atau apa ya, mengembangkan diri teman-teman sendiri. Stop bandingin diri sama orang lain, fokus sama kekuatan kamu. Yakinlah teman-teman, sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar peduli sama kita gitu. Orang-orang hanya peduli sama diri dia sendiri. Even teman-teman dapat komentar negatif atau apa ya, dikatain, ya biarkan gitu kan. Karena kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menutup telinga kita dengan kedua tangan kita. Asik. Quotes enggak tuh? Oke, yang kedua adalah positive thinking. Ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Jadi, pikiran-pikiran ini juga akan mempengaruhi apakah kita percaya diri, apakah kita insecure gitu kan. Karena ini sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Ketika kita berpikir positif, energi positif akan datang juga ke kita gitu. Energi positif juga pun kita seupaya mungkin menghalau energi negatif itu. Ketika kita berpikir negatif, ya agar energi negatif pun akan datang ke kita karena Allah bilang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita berpikir positif, hal-hal positif itu pun akan datang ke kita. Oke, stay positive thinking. Yang ketiga adalah keluar dari zona nyaman, coba hal baru, tantang diri sendiri gitu kan. Karena itu tadi, kita nggak bisa untuk berdiam diri aja gitu ya teman-teman. Nggak bisa kita stuck di sini-sini aja. Ketika kita melihat orang lain sudah start lebih awal, itu hanya masalah waktu aja gitu. Tergantung nanti teman-teman mau mulai dari sekarang atau nanti gitu. Ketika yang lain udah start duluan, bukan berarti teman-teman ketinggalan jauh. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa menyusul atau mulai dari sekarang untuk menantang diri kita, challenge diri kita, untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru. Ada banyak banget teman-teman, dunia ini tak selebar daun kelor. Jadi ada banyak banget teman-teman tantangan di luar sana yang belum teman-teman cobain, hal-hal baru banyak banget yang belum dicobain, selagi masih muda gitu kan, coba semuanya yang teman-teman suka gitu, selagi itu positif, why not? Yang terakhir, fokus sama progres, nggak perlu sempurna, yang penting adalah terus berkembang. Jadi di sini kita nggak melulu aku harus dapetin itu banget gitu, tapi kita lebih menghargai proses gitu ya. Proses kita untuk mencapai itu, misalkan dalam sesimpel teman-teman sudah mengerjakan suatu project atau suatu program di duta gitu kan, apresiasi teman-teman diri teman-teman sendiri gitu kan, wah aku sudah luar biasa sejauh ini gitu kan, aku melihat bahwasanya proses aku sudah jauh sekali dari yang dulu sebelum aku masuk duta gitu kan. Ini juga yang Melta terapin teman-teman. Jadi setelah 1 bulan refleksi gitu kan, apa sih yang aku udah dapetin di duta gitu kan, apakah sesuai dengan niat aku yang di awal. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga gitu kan, refleksi lagi, dan proses kita udah sejauh ini, nggak mungkin dong ketika keluar dari duta kita nggak dapat apa-apa. Itu tadi again Melta bilang itu rugi banget. Oke, boleh di next. Nanti misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget dikit dulu ya. Nanti kita ada sesi Q&A. Latihan praktis untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang pede juga kan, karena ya kita duta inspirasi coy ya. Kita harus percaya diri juga gitu kan. Karena siapa tahu teman-teman setelah dari duta inspirasi, teman-teman graduation, ada banyak peluang-peluang, kesempatan-kesempatan baru yang teman-teman dapatin karena privilege jadi duta inspirasi. Jadi gunain privilege itu gitu. Jangan sampai selempang itu ketika udah 3 bulan ya udah mendep aja di kosan, mendep aja di rumah gitu kan. Ayo show up dari sekarang gitu. Gunain selempang itu selagi teman-teman masih menjabat. Show your confidence, show your value gitu kan. Dimanapun itu, tetaplah menginspirasi. Afirmasi positif. Yang pertama adalah afirmasi positif. Again, ucapkan
hal-hal positif ke dalam diri kita setiap hari gitu kan. Kita ya kalau bukan Aku kita yang kuat, aku kuat. semangatin dalam diri kita, siapa Aku lagi kuat, gitu aku kan. kuat, aku Coba afirmasi-afirmasi positif setiap hari untuk diri kita sendiri. Misalnya aku keren, aku hebat, aku hari ini sehat walafiat gitu. Itu afirmasi yang teman-teman bisa coba untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, rayakan pencapaian kecil. Jadi apresiasi diri teman-teman sendiri, progresnya sekecil apapun itu penting banget gitu ya. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang apresiasi, ya siapa lagi gitu kan? Orang lain belum tentu gitu kan. Karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu. Sesimpel apapun itu, sekecil apapun itu. Misal dengan beli coklat gitu kan, atau post story hari ini gitu tentang kegiatan hari ini, itu boleh banget. Kemudian perbaiki bahasa tubuh, mulailah tersenyum, kemudian berjalan itu dengan tegak gitu ya. Bikin kita tuh kelihatan lebih pede. Jangan apa ya? Kita mentang-mentang nggak pede, jadi ya udah kayak cemberut terus gitu kan, atau mukanya judes gitu kan. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman atau ya teman-teman Melta juga banyak sih sebenarnya kayak sebenarnya dia tuh ramah banget tapi mukanya aja yang mukanya judes gitu. Dan tersenyum itu adalah juga bagian dari sedekah. Jadi jangan juga teman-teman kayak seharian senyum sendiri gitu kan, itu namanya gila, stres gitu kan. Tapi cobalah untuk apa ya teman-teman, ya dengan kita senyum itu menambah kepercayaan diri juga gitu. Yang terakhir, carilah lingkungan yang positif, dikelilingi orang-orang yang mendukung kita, itu penting banget gitu ya. Karena ya kita juga bisa berkaca siapa teman kita gitu. Kita mau tahu diri kita itu ya siapa di orang-orang di sekitar kita, siapa sih lingkungan kita, dengan siapa kita berteman, buku apa yang kita baca, sosial media siapa yang kita follow gitu kan. Kemudian juga organisasi apa yang kita ikuti dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Duta Inspirasi gitu kan, yang memberikan banyak energi positif. Aku yakin teman-teman di sini semuanya positif vibe semua gitu kan, apalagi didukung dengan circle yang luar biasa. Orang-orang di luar sana, aku yakin banget pengen juga gitu kan. Wah, gimana sih Kak Faris caranya gitu kan, mau jadi Duta Inspirasi juga dong gitu. Atau udah banyak pasti teman-teman nih ditanyain tipsnya gimana sih jadi Duta Inspirasi batch 14, gimana sih caranya lolos gitu kan, atau minta tips juga nih ke Kak Firman misalkan, gimana sih Kak caranya biar jadi Duta Inspirasi. Teman-teman juga pastinya bakalan dengan apa ya, sukarela juga gitu kan membagi atau sharing ilmunya apa yang udah didapatkan gitu, berdasarkan pengalaman teman-teman mendaftar Duta Inspirasi. Dan Melta juga banyak melihat konten-konten terkait tips untuk masuk Duta Inspirasi, itu udah banyak banget gitu ya. Karena sekarang aja udah batch 13. Bayangin aja dari batch 1 misalkan sampai batch sekarang udah berapa ratusan duta gitu kan yang memancarkan energi positifnya. Kemudian juga yang mungkin sekarang masih teman-teman ada koneksi gitu kan dari batch 1 sampai batch 12, itu luar biasa banget. It's okay teman-teman, dan jangan pernah teman-teman merasa takut gitu kan atau ragu gitu ya, atau kayak wah ini senior nih gitu kan, takut banget untuk PC atau takut banget untuk nanya-nanya. No banget teman-teman, big no. Aku yakin teman-teman semua senior duta itu baik-baik semua gitu kan, dan mereka bakalan mau juga untuk sharing ke teman-teman sih. Atau bisa jadi nih salah satu koneksi kita di Duta Inspirasi itu bisa menunjang karir kita ke depannya, who knows gitu ya teman-teman, kita nggak tahu gitu, rezeki bisa datang dari mana aja gitu kan. Perbanyak relasi teman-teman, jangan takut untuk apa namanya, mengenal senior-senior di duta gitu kan. Mereka juga nggak yang gimana-gimana banget gitu kan, asal teman-teman punya itikat baik gitu kan, attitude yang baik, kemudian dengan bahasa yang sopan. Mereka juga nggak yang minta dihormati banget gitu teman-teman. Tapi ya bagaimana cara kita sebagai orang gitu kan yang baru masuk rumah gitu kan, assalamualaikum gitu kan, dan juga minta izin segala macam. Aku yakin teman-teman mereka sangat welcome banget untuk sharing, dan bahkan bisa memunculkan opportunity atau kesempatan-kesempatan baru untuk teman-teman di sini gitu. Perluaslah relasi teman-teman, nggak cuman dari 78 orang di sini, tapi bisa lebih gitu ya dari batch-batch sebelumnya atau selanjutnya juga bisa. Boleh di next, Kak? Oke. Dan Melta juga merasakan banyak banget gitu ya manfaatnya dari kita
menumbuhkan koneksi, relasi, jaringan, dan juga kepercayaan diri. Nah, mungkin ini kata-kata terakhir ya. Bukan kata-kata terakhir sih, tapi coba kita refleksi lagi gitu ya dalam diri kita. Apakah kita insecure-nya sudah berlebihan kah gitu kan? Ayo kita bangkit lagi, percaya diri lagi gitu kan. Merdeka dari sekarang untuk diri kita sendiri at least gitu kan. Karena jangan sampai kita terbelenggu dengan omongan-omongan orang lain yang bahkan ya dia juga nggak ngasih kita makan gitu kan. Dia juga nggak apa ya, nggak seberpengaruh itu loh dalam hidup kita. Jangan sampai dia berhasil menguasai diri kita gitu. Insecure itu bukan akhir tapi awal dari perjalanan untuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi kan insecure itu adalah sebagai refleksi dalam diri kita. Wah, kedepannya aku mau ngapain gitu kan. Wah, kalau misalnya aku insecure terus, nggak gerak dari sekarang, aku kapan lagi mulainya gitu kan. Sedangkan waktu terus berjalan. Jangan sampai teman-teman sia-sia gitu kan. Dan hadirnya Melta di sini juga salah satu apa ya, bisa jadi dream juga sih. Waktu itu Melta di batch 5 tuh ngelihat teman-teman atau apa ya, fasil-fasil gitu yang ngisi coaching tuh kayak wah luar biasa nih, keren banget gitu kan. Dulunya jadi duta, sekarang bisa nih sharing-sharing juga ke teman-teman duta di bawahnya gitu kan. Sesimpel Melta kayak berpikir dalam hati tuh kapan ya Melta bisa sharing-sharing juga gitu ke teman-teman duta, at least bisa sharing terkait apa sih yang bisa Melta dapetin kemarin di Duta Inspirasi gitu-gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah kesempatan yang ketiga kalinya, kalau nggak salah ya, Melta bisa sharing kepada teman-teman semuanya di Duta Inspirasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman di sini juga bakalan berdiri sama nih kayak Melta gitu kan, sharing kepada teman-teman di bawahnya itu, entah itu di batch berapa puluhan gitu kan, atau di batch masih batch belahan itu belasan, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa gitu. Jadi again pesan Melta, jangan sampai teman-teman setelah dari duta nggak dapetin apa-apa, itu bakalan sia-sia banget, wasting time, karena perlu waktu juga kan gitu, meluangkan waktu setiap minggu untuk ikut coaching gitu kan, jangan sampai itu sia-sia. Upgrade diri teman-teman sedini mungkin gitu kan, boleh tanya ke aku juga boleh, ke kakak-kakak Fasil juga boleh banget gitu, atau siapa tahu nanti teman-teman di sini mau melanjutkan jadi fasilitator, PD, VPD gitu kan, atau Fasil MM kayak aku dulu gitu kan, itu luar biasa banget menurut aku. Dan jangan lupa untuk terima kasih sama diri sendiri karena udah berada di titik ini udah luar biasa banget, karena kesempatan untuk orang lain itu banyak, tapi teman-teman nih yang terpilih di antara orang-orang terbaik di luar sana. Mungkin itu sih kayaknya udah habis ya Kak, slide Melta. Akhir, terima kasih. Mungkin kita bisa connect, mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget teman-teman di WhatsApp atau di Instagram, boleh banget. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you, kembali ke Widi. Oke, terima kasih Kak Merta. Pemaparan materi yang sangat baik teman-teman semua. Oke, coba turun tangan dulu. Belum sesi tahap pertanyaan. Turun, 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 turun dulu, turun dulu. Oke, bener banget teman-teman semua. Jangan pernah kita insecure, sedangkan diri kita sendiri itu mempunyai potensi yang lebih daripada orang lain kan Kak Melta? Oke, sobat inspirasi semuanya. Eh, Pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab bagi teman-teman duta yang ingin bertanya atau bingung nih terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Boleh untuk raise hand. Belum, belum. Turun, turun dulu, turun. Kau hitung dulu, oke? Nah, oke. Oke, dari Kak Melta sendiri ini nanti Kak Melta yang memilihnya atau Widi nih Kak yang memilih? Widi aja sih. Widi aja. Oke, oke siap Kak. Oke, Yang mungkin yang belum eh, nanya di coaching-coaching sebelumnya bisa banget. oke, siap Kak Melta. Oke, ini siapa cepat dia dapat ya teman-teman semua. Satu, baru satu, baru satu, baru satu. Turun, turun. Dua, eh, ti, belum. Turun, turun.
Oke, siap Kak Belta. Ti, turun dulu teman-teman, turun dulu, turun dulu. Oke, turun dulu, turun dulu, turun dulu. Kak Adel, Kak Zela, Kak Violin, turun dulu, turun dulu. 3. Cepat. Oke, Kak Isya nih, kalau di aku yang duluan. Kak Isya dari Kalimantan Tengah. Boleh nih Kak? Baik, terima kasih banyak Koit, agak unexpected ya. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. First of all, aku terima kasih banyak juga kepada Kak Melta atas materinya yang sangat insightful dan juga inspiratif. Mungkin di sini aku agak cerita dulu ya. Kan dari teman-teman Duta Inspirasi sendiri, kalau bisa dibilang tuh udah pada keluar nih dari zona-zona nyamannya dengan ikut Duta Inspirasi sendiri. Dan juga aku udah pernah dengar nih cerita-cerita dari teman-teman yang dulunya nggak berani ikut duta, nggak berani tag video di tempat umum, sekarang kan jadi berani setelah ikut di duta ini. Nah, mungkin beberapa dari kita kan udah mencoba nih untuk keluar dari zona nyaman, untuk jadi PD, dan kayak ngambil peran-peran penting gitu kan, Kak. Tapi kadang masalahnya nih dari posisi eksternal, misalnya orang-orang sekitar yang kurang support, atau mungkin circle-circle atau keluarga yang nggak selalu support. Mungkin ada yang nge-gaslight, malah ada yang ngeremehin atau ngomongin di belakang, dan kita tuh jadi ragu lagi gitu ya, atau mungkin ada teman-teman yang relate apa bener sih yang kita lakuin ini worth it, apalagi kan ditambah di era sekarang nih kan kita di sosmed itu nggak lepas ya ngeliat-ngeliat FYP, nanti kan nggak pasti ada kayak ngebandingin diri sama orang lain, ngeliat pencapaian mereka kayak kok lebih keren sih, emang kok bisa kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaanku di sini Kak, gimana sih caranya supaya kita tetap bisa percaya diri dan nggak goyah sama omongan-omongan dari orang, apalagi kalau kita sedang capek-capeknya gitu. Dan supaya kita juga sambil bisa fokus sama tujuan kita sendiri tanpa ke distract dengan hal-hal negatif dari eksternal. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Oke, Kak Melta ini mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya, takut lupa pertanyaannya. Terima kasih Aisyah, cantik banget nih dari Kalimantan ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan mungkin mewakili juga beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya, terkait bagaimana sih ketika kita menyikapi gitu ada orang-orang atau lingkungan kita yang tidak support gitu kan. Kemudian juga jadinya kita malah insecure gitu kan untuk melangkah lebih baik lagi. Jawabannya cuma satu, teman-teman. Apa? Kenali diri teman-teman sendiri gitu, kenali, pahami betul-betul apa yang teman-teman suka, apa yang menjadi tujuan teman-teman ke depannya gitu. Dan again Melta bilang ketika itu positif gitu ya dan tidak mengganggu orang lain, tidak apa ya menyenggol orang lain, lakukan itu gitu. Dan orang-orang memang hanya bisa mengomentari kita saja gitu kan. Dan inilah yang bisa menjadi salah satu penghambat untuk kita sendiri untuk maju, karena ketika kita mendengarkan omongan orang lain, apalagi yang kayak menjatuhkan gitu kan, nggak support, bahkan di lingkungan kita sendiri gitu ya, lingkungan keluarga, pertemanan, kalaupun pertemanan ketika 1, 2, 3 kali dia nggak support, ya udah kayaknya udah nggak sehat lagi ya pertemanannya gitu, udah tinggalin gitu. Kita bisa cari pertemanan atau circle yang lebih positif lagi, karena itu juga sangat menentukan teman-teman kedepannya dilihat dari siapa teman deket atau lingkungan teman-teman saat ini gitu. Jadi penting banget untuk kita apa ya, lebih menggali lagi apa sih yang ada dalam diri kita gitu, mengenal diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita tidak lagi apa ya, terpengaruh, tidak lagi insecure atau tidak lagi apa ya, kayak mendengarkan orang lain itu lebih dimasukin dalam hati, itu enggak. Jadi lebih ke kayak, oh kalau misalnya orang nggak suka, kita lihat dulu nih, apa sih ketika orangnya nggak suka, apa apa dulu nih yang nggak sukanya di dalam diri kita gitu kan. Ketika menurut kita itu positif gitu ya, dan juga tidak mengganggu orang lain, mungkin 1, 2 orang aja yang ngomongin kita gitu kan. Dan kita juga memang bukan apa sih, bukan manusia yang sempurna gitu kan, 100% perfeksionis banget gitu. Sekelas apa ya, nabi aja yang udah nabi nih gitu kan, banyak kok yang nggak suka gitu kan, apalah daya kita yang cuma manusia biasa gitu kan, pasti banyak juga yang nggak suka sama kita. Dan
caranya adalah kita harus berpikir selalu positif gitu. Dan ingat lagi tujuan kita awal itu apa. Ketika itu baik, itu lanjutkan. Ketika itu buruk, kita introspeksi lagi. Kenapa sih orang nggak suka kepada kita gitu. Atau cara penyampaian kita yang kurang atau menyinggung orang lain gitu kan. Nah itu perlu juga untuk teman-teman introspeksi di dalam diri sendiri. Terlepas dari itu, teman-teman juga bisa berpikir positif bahwasanya selagi teman-teman tidak menyinggung orang lain, tidak ngomongin orang lain juga, tidak mengusik orang lain gitu kan, dan tidak menyebarkan hal-hal yang negatif, ya go on gitu. Teman-teman bisa lanjutkan itu. Dan perlunya tadi, teman-teman yang punya circle yang positif, seperti Duta Inspirasi ini gitu kan. Pasti teman-temannya suportif semua. Nggak ada yang ngomong dari belakang gitu kan, atau kayak teman-teman nggak merasa dikucilkan. Yang pertama itu memang adalah mengenal diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, orang mau ngomong A, B, C, D, kita tetap A gitu. Kita tetap fokus pada tujuan kita di awal itu, kita mau jadi apa. Omongan orang itu ya udah dijadiin motivasi atau hanya angin lewat saja. Karena itu tadi teman-teman, nggak ada orang yang benar-benar peduli banget sama kita. Mungkin hari ini dia ngomongin kita gitu, besok mungkin udah lupa gitu kan. Karena ya siapa kita gitu kan, mau jadi pikiran orang terus gitu kan, atau kayak orang nih ya mungkin ada orang-orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan kita agar kita tadi jadi down gitu kan, terus nggak percaya diri, dan dia yang bakalan maju itu ada sebenarnya. Apalagi selagi kita masih hidup gitu kan, pasti ada aja orang-orang yang nggak suka. Tapi balik lagi gimana cara kita menyikapinya. Apalagi teman-teman di sini udah dewasa semua kan gitu. Pandai-pandailah mencari teman, mencari relasi gitu kan, dan juga menjaga diri teman-teman sendiri. Dan yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu kan. Orang lain hanya tahu covernya aja, orang lain hanya bisa mengomentari saja, tapi nggak tahu apa sih yang udah kita upayakan, apa yang udah kita usahakan untuk kita mencapai itu. Kita membuat konten gitu kan, atau sudah berani nih speak up di publik, sudah berani nih bikin konten di publik, itu udah luar biasa banget teman-teman. Karena ada banyak orang juga loh yang nggak berani atau nggak pede dengan kita atau seperti kita gitu kan bikin konten. Tapi teman-teman di sini sudah belajar lebih baik lagi gitu kan, sudah kepercayaan dirinya udah meningkat setelah masuk Duta. Berarti apa? Di sini Duta sebagai wadah ini sudah berhasil menjadi perantara untuk teman-teman bisa upgrade skill, kemudian lebih mengenal diri teman-teman sendiri gitu, dan untuk kedepannya juga kebaikan dalam diri kita. Mungkin itu sih Kak Aisyah. Kalau misalnya nanti kurang, bisa banget sharing ke WhatsApp aku atau dari Instagram juga boleh. Aku feel free banget teman-teman. Aku bakalan jawab semua pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Melta. Oke, teman-teman semua, karena Kak Melta jam 20.30 juga ada kegiatan. Di sini Kawin membuka satu sesi pertanyaan lagi nih teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, belum, turun dulu. Oke, Kawin hitung lah ya. Satu, baru satu teman-teman. Baru satu. Dua. Aku patah katakan kalian. Oke. Kak Roni turun. Kak Ujang turun. Kak Adeline turun. Turun dulu. Kak Roni turun. Kak Roni turun. 3. Oke, karena ini aku melihat Kak Adeline yang duluan nih teman-teman semua. Boleh nih Kak Adeline untuk bertanya. Silakan Kak Adeline untuk on mic dan bertanya. Baik, terima kasih Kawit untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Adeline ngucapin terima kasih banyak buat Kak Melta yang udah apa informasi penting banget ya buat kita generasi muda. Langsung saja ya Kak, berhubung Kakak juga ada punya kesibukan, nih langsung aja pertanyaan Adeline. Adeline pernah didengar Kak, self-compassion atau belas kasih terhadap diri dengan self-pity, mengasihani diri sendiri. Nah, yang ingin Adel tanyakan nih Kak ke Kakak, bagaimana sih kita mengembangkan self compassion yang sehat tanpa jatuh ke dalam perangkat self pity Kak? Itu yang pertama ya Kak ya. Terus yang kedua nih pertanyaan Adeline.
dalam konteks budaya Indonesia nih Kak, kan kita tuh ditekankan untuk menerapkan nilai kesopanan dan kerendahan hati nih Kak. Tetapi ada beberapa orang yang membangun kepercayaan dirinya itu terkadang tuh orang nganggapnya tuh kayak sombong gitu Kak. Padahal bukan gitu loh Kak. Jadi menurut Kakak nih bagaimana sih kita nih ya generasi muda itu dapat membangun kepercayaan diri tanpa dianggap sombong gitu Kak oleh lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kak Putri. Oke, terima kasih Adeline. Wah, luar biasa banget nih pertanyaannya, ada dua ya. Jadi mungkin aku sekaligus bisa langsung jawab dua-duanya gitu. Gimana sih agar kita tidak mengasihani diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian apa ya? Kalau dalam konteks ini tuh sebenarnya mengasihani dalam diri itu dalam apa dulu nih gitu. Apakah dalam hal kayak kita nggak bisa menggapai sesuatu, misalkan, wah kita mengasihani diri kita sendiri, kenapa sih kita nggak bisa menggapai itu gitu, sedangkan orang lain bisa gitu. Atau misalnya apa nih contohnya? Izin Kak, ini dalam proses merdeka dari insecurity Kak. Halo, Halo? izin Kak, maksudnya ini dalam proses itu bagaimana sih kita tuh dapat mengembangkan self compassion kita yang sehat tanpa jatuh ke dalam perangkat self pity yang dalam proses kita tuh bisa merdeka dari rasa insecure kita sendiri Kak. Gitu. Oke, kayaknya jawabannya hampir mirip-mirip ya gitu. Karena ketika kita sudah apa ya mengenal diri kita sendiri, kita itu bisa sebenarnya merdeka dan rasa insecure tadi bisa berkurang gitu teman-teman. Karena kita tahu potensi diri kita gitu. Karena kita tahu apa yang kita mau gitu. Karena dengan rasa insecure tadi sebenarnya itu bisa berdampak buruk dalam pada diri kita sendiri itu sendiri sebenarnya. Jadi dalam hal ini merdeka itu adalah ketika kita bisa bebas mengekspresikan tanpa kita bisa apa ya insecure terhadap bisa misalnya ke orang lain gitu kan dengan pencapaian-pencapaiannya atau dengan misalnya kita tidak berani mengeluarkan pendapat. Nah, itu adalah rasa insecure yang apa ya? Bisa kita bilang tuh sebenarnya bisa diatasi gitu, tergantung bagaimana cara kita tadi menghadapi insecure itu. Karena setiap orang itu pasti berbeda gitu kan mengatasi insecure-nya. Bisa dengan ya udah ngobrol dengan teman sebaya gitu kan atau sharing ke orang-orang lain gitu atau ke lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Itu bisa apa namanya? Meningkatkan atau mengurangi rasa insecure kita tadi dan sehingga dalam diri kita sendiri itu bisa muncullah timbul confident tadi. Dan untuk yang kedua tadi gimana Kak? Oh, yang ini budaya. Ya, benar Kak Putri. Oke, izin semuanya mungkin Kak Mel tanya lagi ke Pental. Halo, Bentar ya. Mungkin Kak Mel tanya lagi ke Pental teman-teman. aku masuk nggak guys? Halo, Halo, Kak Melta. suara aku masuk nggak? Oke, ada Kak? Ada. Bentar. Saya wifi aku agak. Halo, suara aku aman ya? Ada Kak. Lanjut. Oke, nah yang kedua tadi boleh Kak Adeline pertanyaannya? Sorry aku lupa. Baik Kak. Jadi Terkait gini Kak, kita kan dalam dalam konteks kebudayaan Indonesia nih Kak, kita kan paling sering tuh disuruh tuh untuk menerapkan nih nilai kesopanan dan kerendahan hati nih Kak. Tetapi ada nih beberapa pihak nih ya, dalam membangun kepercayaan diri tuh dia terlihat sombong Kak. Padahal sebenarnya tuh karakter dia tuh nggak sombong gitu Kak. Tapi jadi kayak bahan, oh itu kayak istilah kata itu kayak belagu gitu loh Kak. Gitu. Terus ya. Terus pertanyaan Adeline ya Kak, bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan diri itu tanpa
orang lain tuh bisa berekspektasi atau punya kayak pandangan kita tuh sombong gitu Kak. Kadang kan raut wajah ini kan juga nunjukin gitu ya Kak ya. Kadang kan bisa tuh raut wajah kita gitu sih Kak. Pertanyaan Adeline. Oke, itu karena orang lain tuh belum mengenal diri kita gitu kan kebanyakan. Karena ya apalagi kalau raut wajah tuh memang apalagi kalau misalnya dia dari lahir udah kayak gitu kan, itu nggak bisa diubah. Tapi balik lagi ke niat kita tadi teman-teman. Kita percaya diri ini apakah mau menyombongkan apa yang kita punya atau memang benar-benar kita mau belajar bahwasanya untuk upgrade diri lebih baik lagi dengan percaya diri tadi kan banyak banget manfaatnya gitu kan. Balik lagi bagaimana cara kita agar tetap rendah hati gitu dengan kita apa ya? Kayak aware gitu sama orang-orang. Misal ada yang mendekat ya udah kita sebisa mungkin untuk friendly ke teman-teman. Sebenarnya anggapan orang lain itu kita nggak bisa mencegah gitu ya teman-teman. Tapi ketika orang sudah apa ya mau mengenal kita ya kita tunjukkanlah ketika kita itu memang benar-benar orang-orang yang tidak seperti orang-orang pikirkan gitu. Dan kita tuh sebenarnya juga baik bisa ramah gitu kan. Tapi memang ya raut wajah juga itu banyak banget teman-teman. Dan teman-teman Melta sendiri itu juga ngalamin kayak gitu kan. Karena ya nggak bisa, memang wajah itu nggak bisa bohongin. Tapi bukan berarti ya kita tuh kayak jadi sombong karena muka kita terlihat sombong gitu teman-teman. Dan banyak banget kayak orang-orang mikir belagu banget sih kamu gitu kan kayak gitu. Terus kelihatannya orangnya sombong, tapi pas dideketin itu ramah, nauzubillah gitu kan, ramah banget orangnya dan baik banget. Nah itu banyak banget teman-teman di sekitaran kita juga orang-orang kayak gitu. Dan kalau persepsi orang lain itu kita tidak bisa menghindarin. Tapi balik lagi ketika orang-orang sudah mau mendekat ke kita atau kayak mau berteman dengan kita ya kita layaknya seperti orang-orang biasanya gitu kan. Bahkan apa namanya orang-orang itu bisa salah prasangka gitu kan kayak don't judge people by cover gitu. Jangan sampai kayak wah Adele ini kayaknya cantik nih orangnya gitu kan, atau wah udah anak duta inspirasi nih pasti nggak mau lagi kan berteman sama kita gitu kan. Padahal kayak gitu kan Adeline gitu misalnya kayak gitu. Padahal baik banget gitu dan mau sharing mau berbagi gitu. Kita tunjukin aja bahwasanya kita bisa berteman sama siapa aja gitu tanpa memandang fisik, tanpa memandang kasta gitu kan atau circle pertemanan. Tapi tetap balik kepada jangan mentang-mentang kayak kita punya dan yang tinggi atau kita punya privilege tinggi kita bisa seenaknya merendahkan orang lain atau tidak menghargai orang lain, apalagi attitude kita jauh daripada itu gitu. Karena yang paling penting adalah bukan good looking, bukan good reckoning, tapi attitude itu lebih makan ya teman-teman gitu. Better lagi kalau misalnya sebenarnya bonus teman-teman pun itu bisa jadi negatif ataupun positif, balik lagi kepada orang yang privilege itu gitu, bisa jadi positif bisa jadi negatif. Good in everything, iya betul banget, amin Kak Mufti kalau misalnya teman-teman udah good everything gitu ya. Dan aku yakin teman-teman Duta Inspirasi di sini luar biasa banget gitu ya dan saling support satu sama lain. Thank you so much untuk kesempatannya. Dan Kak Adeline kalau misalnya nanti kurang feel free banget buat DM atau WA aku bakalan jawab selengkap-lengkapnya gitu ya kalau misalnya kurang, karena waktu yang terbatas teman-teman. Aku udah ditunggu buat meeting sebenarnya dari jam 7:30 tadi, tapi aku minta undur. Dan terima kasih banyak untuk kesempatannya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau kurang banyak ya gitu yang mau nanya, tapi bisa banget teman-teman DM, gak usah malu. Jadi nanti bisa dicatat aja nih teman-teman yang udah angkat tangan, bisa dikasih poin plus ya Kak Widi ya. Jadi bukan berarti mereka nggak berkesempatan untuk nanya, tapi mereka mau nanya tapi kesempatannya belum ada gitu. Terima kasih banyak teman-teman dan aku kembaliin ke Widi. Thank you. Oke, terima kasih Kak Melta atas jawaban yang sangat luar biasa. Benar sekali teman-teman apa yang dijawab oleh Kak Melta, dan terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman semua yang sudah meramaikan mau bertanya juga nih. Mungkin karena waktu kita kurang, nanti benar kata Kak Melta tadi, jangan lupa kalau ingin bertanya lagi bisa DM atau WA nih kepada Kak Melta itu sendiri. Oke. Baik Sobat Duta Inspirasi semuanya, hal yang bermakna selalu lebih singkat untuk dirasakan, sama seperti coaching kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memberikan
untuk memberikan kesimpulan pada coaching kita pada malam hari ini. Merdeka dari insecurity, pemuda bangkit, unlocking your inner confidence. Bisa diartikan sebagai sebuah ajakan untuk membebaskan diri dari rasa tidak aman atau ketidakpercayaan diri. Konsep ini menekankan pentingnya pemuda untuk bangkit dan menemukan kepercayaan diri mereka yang sebenarnya. Merdeka di sini merujuk pada kebebasan dari berbagai ketidakpastian dan keraguan yang menghambat potensi diri. Dengan menemukan dan memanfaatkan kepercayaan diri, pemuda diharapkan dapat mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi sebuah positif dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Sebelum Kak Melta keluar nih Kak Melta, kami dari Duta Inspirasi Indonesia juga ada sesuatu nih dari Duta Inspirasi Indonesia untuk Kak Melta. Boleh untuk teman-teman. Oke, sebentar Kak Wit. Oke, untuk Kamelta kita sekarang masuk sesi dokumentasi. Buat sesi yang pertama bisa gaya menginspirasinya dulu, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya kedua gaya bebas, Kak. Mungkin mau flashback sama MM kali, Kak? Oh, enggak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima Selanjutnya sertifikat moderator, Kak. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Melta atas pemateri pada malam hari ini. Apabila Kak Melta ada hal juga, boleh untuk keluar Kak, karena sesi kita sudah selesai Kak. Oke. Bagi teman-teman Terima Ada, kasih banyak. tar dulu Kawit. Ada satu Belum ya? oleh-oleh lagi, Kak. Apa tuh? Oh, maaf Kak. Boleh untuk bertahan dulu Kak. Oke. Terima kasih atas waktu dan Terima kesempatan kasih Kak Melta atas waktu dan kesempatan Kak Jakarta, Kak dari Melta. Inspirasi Indonesia. Terima kasih sudah Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses selalu ya, teman-teman. Semangat menginspirasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih, siapa yang bikin? Oke, setelah ini dokumentasi sertifikat moderator, Kawit. Oke. Kok wajahku? Oke, gaya pertama gaya menginspirasi dulu, Kak Widi. 1, 2, 3. Oke, yang kedua gaya bebasnya, Kak. DIP dong. Jangan kebebasan loh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Widi. Terima kasih Nyong. Oke, terima kasih Kak Melta atas pematerinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, mungkin Kak Meltanya udah keluar teman-teman semua. Oke, baik sobat inspirasi semuanya. Saya kembali